Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mdudel Mutaro dengan NPM 22751042. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi lintas budaya. Pengertian: menurut Mizel, budaya adalah seperangkat nilai inti kepercayaan, pengetahuan, moral, hukum, dan perilaku yang disampaikan oleh individu dan masyarakat. Menurut Bope dan Till, budaya simbol kepercayaan, sikap, nilai, harapan, dan moral untuk berperilaku. Komponen budaya. Budaya material terdiri dari dua, yaitu teknologi dan ekonomi. Organisasi sosial. Lembaga sosial merupakan suatu lembaga yang berkaitan dengan cara bagaimana seorang berhubungan dengan orang lain. Contohnya, status, genre. Status kepercayaan atau keyakinan diatur oleh suatu masyarakat akan berpengaruh terhadap nilai yang ada di masyarakat. Estetika. Contohnya, angka 13. Angka 13 merupakan angka yang diyakini bahwa angka 13 merupakan angka kesialan atau tidak beruntung. Tingkat budaya terbagi menjadi tiga, yaitu formal, merupakan tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang turun-menurun suatu generasi ke generasi berikutnya. Pentingnya komunikasi lintas budaya. Dalam sikap era perdagangan bebas dan globalisasi, merupakan perusahaan besar mencoba melakukan bisnis secara global. Pada umumnya, perusahaan besar yang berporsi di tanah air banyak menggunakan konsultasi asing untuk membantu mengembangkan perusahaan mereka di tanah air maupun antar negara, sehingga komunikasi lintas budaya menjadi penting. Tujuan mempelajari komunikasi lintas budaya. 1. Menyadari biasa budaya sendiri. 2. Lebih peka secara budaya. 3. Memperoleh kapasitas untuk benar-benar terlibat dengan anggota dari budaya lain untuk menciptakan hubungan yang langgeng dan memuaskan orang tersebut. 4. Merangsang pemahaman yang lebih besar atas budaya sendiri. 5. Memperluas dan memperdalam pengalaman seseorang. Hambatan-hambatan komunikasi antar budaya. Hambatan pertama, menghambat perbedaan antara kita dan kelompok secara kultur berbeda. Nomor 2, mengabaikan perbedaan antara kelompok kultural yang berbeda. Nomor 3, mengabaikan perbedaan dalam makna atau arti. Nomor 4, melanggar adat kebiasaan kultur. Nomor 5, nilai perbedaan secara negatif. Nomor 6, kejutan budaya. Prinsip-prinsip komunikasi antara budaya yang efektif. Pertama, relatif budaya. Perbedaan bahasa ini akan membuat komunikasi antar budaya terlihat jelas pada awal interaksi untuk menggunakan teknik-teknik yang efektif. Dengan mendengarkan, mengacak persepsi, berbicara secara spesifik, serta mencari umpan baik. Nomor 2, bahasa sebagai cerminan budaya. Bahasa mencerminkan budaya. Makin besar perbedaan budaya, makin besar perbedaan komunikasi yang akan terjadi. Artinya, makin sulit komunikasi efektif dilakukan. Oleh karena itu, kita harus peka terhadap hambatan komunikasi antar budaya yang menggunakan teknik-teknik sebagai pembantu melestarikan serta meningkatkan komunikasi antara budaya. Mengurangi ketidakpastian. Makin besar perbedaan antar budaya, makin besar
ketidakpastian dan ambiguitas dalam komunikasi, maka diperlukan lebih banyak waktu dan upaya mengurangi kesadar diri dan perbedaan antar budaya. Makin besar perbedaan antar budaya, makin besar kesadaran diri. Pastikan selama komunikasi konsultasi positifnya. Kesadaran diri ini akan membuat kita lebih waspada sehingga mencegah kita mengatakan hal yang tidak patut. Nomor 5, interaksi awal yang perbedaan antar budaya. Interaksi awal yang tidak efektif dan komunikasi mereka perbedaan budaya bergangsur-gangsur akan berkurang seiring hubungan yang lebih akrab. Nomor 6, memaksimalkan hasil. Kapan budaya harus berubah? Ketika dua perusahaan atau lebih yang mempunyai latar belakang yang berbeda dan konflik berkepanjangan. 2. Ketika sebuah organisasi sudah ada sejak lama dan cara kerjanya sangat kokoh sehingga organisasi menghindari diri. 3. Ketika perusahaan bergerak menjadi industri yang total berbeda antara bidang bisnis yang sudah melakukan penyelaman organisasi. 4. Ketika perusahaan dan sifat yang terbiasa bekerja di bawah kondisi ekonomi yang menyenangkan. Modal perubahan budaya atau Jerome Watt terbagi menjadi 4, yaitu mengembangkan rencana perubahan sistem yang menggambarkan 1. Sarana, 2. Jangka waktu yang diperlukan, 3. Strategi, 4. Sumber daya. Membangun konsultasi luas untuk perubahan. 2. Membangun konsensus luas untuk perubahan. Membangun konsensus bukan hanya sekedar kompromi dalam rapat kelompok terbagi, memberikan kesempatan untuk membagi pandangan yang berbeda agar tumbuh menjadi proses dan titik awal untuk membangun budaya baru. 3. Menghilangkan biasa atau hambatan dari proses perubahan. Salah satunya tanggung jawab pemimpin dalam proses perubahan untuk memperhatikan biasa yang mungkin membangun budaya menuju arah yang salah. 4. Strategi perubahan sendiri. Perusahaan sering meniru orang, perilaku yang menimbulkan orangnya kreativitas. Dalam hal ini diperlukan strategi untuk diskusi perubahan sendiri. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.